Teruslah, oke. Jadi setiap partikel bisa mengeluarkan radiasi. Oke, terus apakah itu bakteri, apakah itu kuman ataupun zat biasa, tetap semua benda mengeluarkan radiasi, gelombang elektromagnetik. Terus, nah komunikasi adalah merupakan terjadinya pertemuan gelombang dengan frekuensi tertentu dan panjang gelombang tertentu. Jadi tiap-tiap sel di dalam tubuh selalu berkomunikasi dengan gelombang elektromagnetik ini. Terus, kayak kita hubungan dengan, ya ini, antara handphone satu dengan handphone yang lain. Ada gelombang komunikasi dengan panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Terus, nah masing-masing sel punya hubungan ini. Apabila ada intruder, ada sesuatu yang mengganggu komunikasi ini, maka terjadilah perubahan. Nah, terus Pak. Nah ini adalah molekul air. Molekul air ini pakai klaster. Mengapa klaster? Dia kayak jaringan, kayak jaring. Mengapa demikian? Nanti akan dijelasin. Terus, nah klaster ini ada yang makro klaster, ada yang mikro klaster. Terus Pak Radit. Ya, jadi itu air adalah H2O. Jadi di atas permukaan ada H2, 2 plus ini. Jadi H2, terus akhirnya membuat jaringan. Slide berikutnya. Nah, itu yang positif bergabung dengan yang negatif. Jadi akibatnya membentuk suatu jaringan, cluster tadi. Terus, nah apabila ada zat tertentu, dia akan masuk di dalam cluster air. Karena air sebagai medium di dalam sel. Terus, nah apabila ada intruder, misalnya ada mikroba, ada patogen yang kita inginkan, maka patogen tadi juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang mengganggu komunikasi antara sel A dan sel B tersebut. Sehingga informasi dari sel A ke sel B akan mengalami perubahan. Terus Pak Radit. Nah di situ lihat bahwa terjadi interferensi energi yang bersifat destruktif, sehingga akibatnya terjadilah disfungsi dan malfungsi yang terjadi antara kedua sel tadi. Sel tadi ketawa-ketawa karena atau nangis itu karena adanya intruder tadi. Ya terus Pak Radit. Nah, bioresonan Anda lihat dari tubuh pasien keluarlah gelombang tadi dan dari mesin juga gelombang tadi. Sehingga dengan demikian gelombang tadi menghancurkan sel-sel yang melingkumi sel yang merah tadi sehingga lama-lama hancur. Ya, itulah yang namanya mekanisme terapi bioresonan. Terus. Nah, mengapa kok pada QRMA itu bisa terekam? Karena di telapak tangan kita itu sudah terlihat adanya radiasi masing-masing sel. Jadi telapak tangan ada gambar dari semua organ yang ada di tubuh. Sehingga dengan dipegang itu maka semuanya masuk ke dalam mesin dan kemudian dicocokkan dengan yang ada frekuensi yang ada di mesin, keluarlah di situ apakah abnormal atau normal sesuai dengan satuan yang ada di alat tersebut. Demikianlah penjelasan saya. Terus Pak Radit, selesai ya? Masih ada slide-nya? Pak Radit? Halo? Ya dok, slide saya habis di situ yang saya terima. Okay. Ya, jadi itulah kira-kira gambaran mengenai QRMA. Jadi melalui resonansi maka dapat terekam apa yang terjadi di dalam tubuh kita, kondisi sel-sel yang di tubuh kita, kemudian disesuaikan dengan frekuensi yang ada pada alat, apakah normal atau abnormal, maka keluarlah catatan bahwa ini abnormal. Oh, ini normal. Ini dasar pertama yang saya berikan dulu pada Anda. Barangkali ada pertanyaan dan sebagainya, saya menunggu pertanyaan dan Anda. Jadi belum sampai kepada, ingat ya, alat QRMA bukan untuk mendiagnosa,
tapi menganalisa. Nah, dari dasar analisa kita bisa membuat kesimpulan mengenai kondisi pasien. Ini ada 3, health, sub-health, sama sakit. Sehat atau sehatnya kurang tidak sempurna atau sakit. Jadi dengan demikian QRMA dapat mendeteksi sedini mungkin mengenai kondisi dari pasien. Maka kadangkala pemeriksaan QRMA perlu disupport dengan pemeriksaan laboratoris yang ada. Sehingga dengan demikian bisa lebih kuat lagi bahwa ini terjadi sesuatu yang cukup membuat pasien ini perlu kita terapi. Demikian penjelasan saya, Pak Radit. Baik, Dr. Syafiq. Terima kasih untuk penjelasannya. Tapi seperti biasa, Dr. Syafiq hanya memberikan pokok-pokok dari topik yang kita bahas hari ini. Nah, tujuannya supaya teman-teman, Bapak Ibu, bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan, supaya pertanyaan itu bisa menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut topik yang sedang kita bahas. Maka sekarang saya buka sesi pertama untuk tanya jawab ya. Nanti ada sesi yang kedua. Ini sesi yang pertama. Saya buka dulu untuk 3 penanya atau 3 pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya bisa chat ke saya atau bisa chat ke Zoom ini maksudnya. Bisa juga dengan langsung membuka mikrofon, menyebutkan nama dan asalnya supaya bisa langsung didengarkan pertanyaannya oleh teman-teman yang lain yang ikut dalam acara seminar Zoom ini. Silakan, saya buka pertanyaan atau penanya pertama. Ya, saya Pak mau nanya. Ya. Itu gelombang itu dipengaruhi oleh, misalnya kita ngecek itu kan harus tenang, pasiennya ya, atau orang yang mau diperiksa itu kan harus rileks, harus tarik nafas dan sebagainya. Itu apakah pengaruh ke kondisi orangnya itu dipengaruhi oleh itu enggak? Kesehatan itu dipengaruhi oleh itu enggak? Radiasinya itu berpengaruh dari situ enggak, Pak? Enggak. Dia berpengaruh kalau dia pakai jam atau pakai alat implan dan lain sebagainya. Karena itu mempengaruhi gambaran yang sesungguhnya. Jadi yang direkam, ini kok frekuensinya kok. Karena ada pengaruh dari platina yang ada di tubuhnya atau karena ada jam dan sebagainya. Maka supaya dilepas. Gam itu ya. Gitu. Kemudian juga tidak boleh ngomong. Karena kalau ngomong juga suara. Suara juga gelombang elektromagnetik. Sehingga mengganggu pencatatan, penganalisaan dari mesin. Jadi yang berpengaruh adalah logam dan suara. Kalau gerak tidak ya, Pak? Gimana? Bergerak. Misalnya orangnya bergerak itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Terus kalau usia, itu kan ada batasnya ya, Pak Dokter ya. Itu pengaruh juga ya? Enggak. Karena energinya akan sama keluarnya. Oh, jadi usia boleh berapa saja? Boleh, kecuali anak kecil. Ya. Ada batasnya nggak Pak usianya? Ada, jadi di bawah usia 6 tahun itu nggak mungkin direkam. Nanti catatannya nggak keluar. Oh, jadi 6 tahun ya batasnya ya? Oke. Ya, itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Kemudian QRMA ini juga berdasarkan pada teori Hado. Hado itu adalah orang Jepang yang membuat percobaan air di dalam gelas, dikasih catatan tulisan jelek, maka kristalnya jadi jelek. Kalau dikasih kata-kata baik, maka kristalnya jadi baik. Ini namanya teori Hado. Ya, jadi air, tadi kan cluster tadi. Ya, jadi dengan demikian air mempengaruhi apa yang menjadi getaran kita. Maka positive thinking sangat penting. Jadi kalau terapisnya positif, juga akan bisa memperbaiki kondisinya. Oke, silakan. Oh, berarti yang berpengaruh terapisnya, istilahnya tenaga medisnya gitu? Iya, terapinya yang membuat kalau di situ ada energi negatif, karena dia marah atau cucu atau merengut, maka ini juga akan terekam.
Ingat bahwa kita ini mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Maka ini penting. Jadi Anda terhadap pasien jangan sebagai Anda customer, tapi Anda dengan teman. Teman yang lagi menderita, yang perlu diasah, asuh. Berarti posisi misalnya gini Pak, orang itu yang sedang kita periksa itu, kenapa harus tarik nafas dan sebagainya itu supaya positif mungkin gitu ya Pak Dokter ya? Atau Ya, gimana? dia rileks lah pokoknya. Dengan Rileks rileks, ya, oke. maka semua selnya, pikirannya kan rileks. Pikiran Oke. rileks, semua sel dalam keadaan rileks juga. Tapi kalau tegang, Oke. ya, Terbawa iya. ya. Nah, terus pemeriksanya atau terapisnya itu berpengaruh juga ya? Iya, jadi terapisnya juga harus mempunyai Rileks, harus efek yang positif. positif. Misalnya berdekatan dengan orang lain terekam juga dong Pak? Kalau enggak pegang ini, kan ada pegangannya. Iya, handlingnya itu. Ada ya. Maksudnya berarti nggak ngaruh ya, misalnya di sebelahnya Enggak. Ya. enggak. Tadi kalau terapisnya positif itu bukan pengaruh ke hasilnya Pak, enggak? Ya kalau misalnya dia sangat tidak baik, negatif sekali, dia akan mempengaruhi. Oh gitu. Karena gelombang elektromagnetik tadi adalah, kalau ini kan untuk pemetaan tubuh. Ya. Ini pemetaan tubuh. Jadi ginjalnya di mana itu nanti ada gambarnya di sini. Oh gitu. Jadi tangan ini di situ ada gambar tangan ya. Slide. Ada. Ya. Tapi kalau megangnya bebas kan Pak ya? Terserah seperti apa gitu, apa harus ada posisi tertentu Pak? Bebas. Oh, bebas. Cuma ya, yang oke. untuk perempuan yang mana lah ini ya. Oke, Lihat siap. ini zona dari tangan. Ada mata, ada lambung, ada otak, ada saluran bronkus, ada kolumna vertebralis, semuanya itu langsung terekam pada alat. Oke. Tapi tidak pengaruh dengan cara megangnya kan Pak ya? Enggak ya? Enggak. Ya. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Bu Rian, terima kasih untuk pertanyaannya. Ditunggu lagi nanti pertanyaannya ya. Nah, ini ada pertanyaan via chat dari partisipan Pak Triwibowo. Dia menanyakan mengenai bagaimana sih bentuk alatnya dan sebagainya ya. Mungkin memang kalau teman-teman dari Auti mungkin sudah biasa atau pernah menggunakan alat ini, mungkin yang baru bergabung belum pernah melihatnya. Tapi mungkin Pak Tri atau teman-teman yang lain bisa bertanya kepada teman-teman OTI yang mengundang Pak Tri ya, karena kebetulan ini tidak ada gambar alatnya, atau mungkin lebih banyak informasi nanti bisa dibagikan dari teman OTI yang mengundang Pak Tri. Boleh bertanya nanti apa bentuk alatnya, bagaimana menggunakannya dan sebagainya ya. Tapi pada prinsipnya tadi Dr. Safik menjelaskan alat yang namanya QRMA itu bekerja berdasarkan bioresonansi, Pak. Gitu ya, Dr. Safik ya? Iya. Bekerja berdasarkan bioresonansi, tapi kalau alat yang kita pakai yang namanya QRMA itu hanya untuk menganalisa. Ya, ini bukan alat untuk mendiagnosa. Tidak bisa untuk mendiagnosa, tidak bisa untuk menerapi, dan harganya paling murah. Tapi yang sesungguhnya alatnya the mind and the heart. Karena dia bisa mendiagnosa sekaligus menerapi. Jadi kalau terlihat bahwa sel heparnya sakit, itu ditembak terus, selnya lama-lama menjadi warnanya berubah.